Setelah melewati banyak masalah dan rintangan selama masa development, akhirnya Barbie dirilis pada 21 Juli 2023 yang lalu. Film ini disutradarai oleh Greta Gerwig dan ditulis oleh Greta Gerwig, Noah Baumbach, diproduksi oleh Heyday Films, Lucky Charm Entertainment, MBGG Pictures, dan Mattel Film, serta didistribusikan oleh Warner Brothers, berdasarkan boneka Barbie dari perusahaan produsen mainan asal Amerika, Mattel. Kisah dimulai saat Mattel meraih kesepakatan kerjasama bersama Universal Pictures pada 2009 dengan menggandeng produser Lawrence Marks untuk memproduksi sebuah live-action Barbie. Namun, tak ada satupun upaya yang berhasil maju sampai masa produksi. Pada 2014, sebuah upaya dilakukan oleh Sony Pictures bersama Mattel untuk memulai produksi film. Mereka bahkan sudah memiliki skrip yang ditulis oleh Jenny Biggs dan ingin memulai produksi pada akhir tahun itu. Namun, upaya ini terhambat dengan usaha penulisan ulang skrip sampai tahun 2015. Sony Pictures akhirnya memperkerjakan banyak penulis naskah dengan berbagai draft naskah berbeda. Pada 2016, Amy Schumer bergabung pada produksi film sebagai bintang utama dengan skrip yang belum selesai. Amy bahkan menawarkan diri sebagai penulis naskah untuk film ini. Di tahun berikutnya, Maret 2017, Amy resmi keluar dari produksi film. Dalam sebuah statement, Amy mengaku dia memiliki perbedaan pandangan kreatif dengan pihak studio. I can't wait to see the movie. I think it looks awesome. I think we said it was scheduling conflict. Okay, that's what we said. That's what we said. But yeah, it really was just like creative differences. But there's like a new team behind it, and it looks like it's like very feminist and cool. So I will be seeing that movie. Was it that it didn't? Anne Hathaway sempat menjadi kandidat sebagai bintang utama dengan Alethea Jones duduk di posisi sutradara. Namun rencana ini pun tak berhasil dengan berakhirnya kerjasama Sony Pictures dan Mattel pada 2018. Lalu perencanaan produksi film berpindah kepada Warner Brothers. Setelah melakukan pembicaraan yang intens bersama Mattel Films, Robbie akhirnya bergabung dalam proyek film ini dan juga akan bertindak sebagai produser. Margot Robbie dalam kapasitasnya sebagai produser mencoba meyakinkan Warner Brothers untuk segera memulai proyek film ini, dan dia berkelakar bahwa film ini akan sukses besar dengan meraih pendapatan lebih dari $1 miliar. Dan juga dia berujar bahwa proyek film ini akan sebesar dan semegah produksi film Jurassic Park karya Steven Spielberg. Margot Robbie yang kagum pada film Little Women dan Lady Bird mencoba mengajak Greta Gerwig untuk menulis dan menyutradarai film ini. Greta setuju untuk bergabung dengan satu syarat. Dia ingin mengajak pasangannya Noah Baumbach untuk bergabung menulis naskah film ini. Greta dan Noah mulai menulis naskah film ini saat lockdown pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga 2021. Dengan Noah dan Greta mengaku mereka menulis naskah ini secara bebas dan terbuka atas segala hal. Untuk naratif cerita, Greta terinspirasi film-film musikal seperti The Red Shoes, Umbrella Chamber, Singing in the Rain, Wizard of Oz, dan banyak lainnya. Greta dan Noah bahkan tidak ragu untuk menaruh sedikit bumbu kritikan kepada Mattel sendiri di dalam skrip filmnya. Von Chris, pimpinan Mattel Films, mengaku dia percaya kepada arahan artistik dan penulisan Greta Gerwig, meski dengan sedikit bumbu kritik kepada Mattel di dalamnya. Dalam wawancara bersama Real Blend Podcast, Greta juga membeberkan referensi khusus untuk film-film Stanley Kubrick, seperti 2001 Space Odyssey dan Doctor Strangelove, di mana referensi ini muncul di teaser trailer pertama film ini. But the 2001 reference is incredible because the first footage we ever saw was that trailer, which was incredible. Yes. And then your film opens like that, and obviously with the iconic like throwing up and the Barbie logo. And there are other Kubrick references. Are there? So what did we miss? Well, the way the light and the way the Mattel boardroom, the table is Doctor Strangelove. No, I knew it. I didn't want to project, but I was like that. Greta juga mengaku dia melakukan sesi terapi khusus bersama terapisnya untuk berkonsultasi dan curhat tentang apa yang akan dia lakukan di dalam produksi film Barbie, seperti menaruh referensi 2001 Space Odyssey.
I ended up talking it through with my therapist, and she thought it was hilarious. So I was like, well, if she thinks it's good, Can I ask how that goes? Are you in a session going, I'm making this movie, this is what I want to do? Yes. What does this say about me? I don't know what she thinks about anything in terms of it, but yes, I say like, I mean, she's like, if this is how you want to use this hour, like you can go for it. But yeah, sometimes I just like to bounce ideas off of her and just You get should it. get like an associate producer credit I on know, this movie. genuinely, or probably on my whole career. I'm in therapy. Dalam wawancara bersama Letterboxd, Greta juga mengatakan bahwa film-film sutradara asal Prancis Jacques Demy dan Jacques Tati banyak memberikan pengaruh dan ide untuk looks dalam film Barbie. Bahkan dalam wawancara yang sama, ada 32 film yang menginspirasi dan menginfluence Greta selama proses penulisan dan produksi film Barbie. Untuk proses casting, Greta dan Margot Robbie mencoba untuk mencari aktor dan aktris yang memiliki aura dan energi Barbie. Dan pada Oktober 2021, Deadline Hollywood melaporkan bahwa aktor Ryan Gosling sudah memasuki tahap final negosiasi untuk memerankan karakter Ken di dalam film. Simu Liu juga dilaporkan oleh Hollywood Reporter untuk segera bergabung dalam film ini di Maret 2022. Liu ikut audisi casting film ini setelah agennya bilang bahwa skrip film Barbie adalah skrip film terbaik yang pernah dia baca. Aktor senior Will Ferrell juga di-casting untuk berperan sebagai CEO Mattel di dalam film ini. John Cena bergabung di dalam film ini untuk sedikit peran cameo. Dalam sebuah artikel yang dirilis oleh Wrestling Inc., Robbie bercerita kalau dia secara tak sengaja bertemu Cena di tengah produksi film setelah Cena membayar jamuan makan siang Robbie dalam sebuah restoran di London. Setelah bertemu dengan John Cena, Robbie bercerita bahwa Cena saat itu sedang dalam produksi film Fast X di studio Livingston, London. Yang dimana studio itu adalah studio yang sama di mana film Barbie sedang diproduksi. Margot Robbie yang sudah pernah bekerja sama dengan Cena di dalam film The Suicide Squad mengajak Cena untuk berperan sebagai merman di dalam film Barbie, yang langsung diiyakan oleh Cena. Anyways, I found him and I was like, what are you doing here? He's like, I'm shooting. He was shooting at Leavesden where we shot the film as well. And I was like, that's why we're shooting Barbie. And I was like, do you want to come be a merman in Barbie? And he was like, yeah. And I was like, surely he's not going to agree to it just like that. And Robbie dalam artikel yang dirilis Entertainment Weekly, dia ingin mengajak Gal Gadot untuk bergabung di dalam film ini sebagai Barbie. Namun Gal Gadot tidak dapat bergabung karena masalah jadwal yang tak cocok. Greta juga ingin mengajak Timothée Chalamet dan Saoirse Ronan, aktor dan aktris yang sudah sering bekerja sama dengannya, untuk ikut memberikan penampilan cameo di dalam film ini. Namun sama seperti Gal Gadot, Timothée Chalamet saat itu sedang dalam masa produksi Dune Part 2 dan Saoirse Ronan yang tidak dapat bergabung karena masalah jadwal. Well, it was always going to have to be like a sort of smaller thing because she was actually producing at the time, which I'm so proud of her for, and of course it's brilliant. But it was going to be a specialty cameo. I was also going to do a specialty cameo with Timmy, and both of them couldn't do it, and I was so annoyed. But, I love them so much, but it felt like doing something without my children. I mean. Untuk desain lokasi, tim produksi mengambil inspirasi desain arsitektur ala 1950-an mid-century modernist. Tim desain produksi juga dilaporkan menggunakan penggunaan cat pink Pantone 219 secara ekstensif, sehingga mengakibatkan kehabisan stok warna tersebut secara internasional karena distribusi selama masa COVID-19 juga. Selama masa preproduksi, Greta juga terus berdiskusi dengan tim kreatifnya seperti sinematografer Rodrigo Prieto, set designer Sarah Greenwood, dan kostum designer Jacqueline Duran untuk mempersiapkan prinsipal fotografi. Proses syuting utama dimulai pada 22 Maret 2022 di Studio Livingston, London milik Warner Brothers dan skatepark di pantai Venice, California, Amerika Serikat. Dengan beberapa adegan melakukan proses reshoot di April 2023. Rodrigo Prieto bergabung dalam produksi film sebagai sinematografer. Prieto saat itu baru saja menyelesaikan produksi film Killers of the Flower Moon bersama Martin Scorsese.
Rodrigo dan Greta awalnya berencana untuk merekam adegan di Barbie Land menggunakan kamera digital, dan di dunia nyata secara analog dengan menggunakan pita film tradisional untuk memberikan looks yang berbeda. Tapi hal ini tidak terrealisasikan karena bisa meningkatkan biaya produksi film dan keterbatasan budget film. We'd actually talked about shooting the real world on film, but we We shot got very excited. But I know. Sadly, Little Women was shot 35. yes, Little Women was shot 35, but then Menyiasati hal ini, akhirnya Rodrigo dan Greta menggunakan lensa kamera yang berbeda untuk merekam Barbie Land dan dunia nyata. I love film, but with this movie there was something about it where it's like, because it's Barbie and because it's plastic, Yeah. there was something about the hyper reality of like the Oh, that's interesting. the Alexa 65 that I was Yeah. like, actually that's what I want. I don't want any it's wonderful quality of like a 70mm Jacques Tati, but it's synthetic, and the syntheticness is actually part of Barbie. Yeah. But then when we moved to the real world, so we had that, and we used all the lenses we used had no distortion or vignetting around the edges because we wanted everything to go all the way to this end. We didn't want anything to feel like it was sort of centered in the middle. But when we were in the real world, we switched to sort of lenses that had that were sort of more long lens, more captured. There's more of a sense of the camera breathing. Greta bersama tim produksi merekam seluruh adegan secara dominan menggunakan praktikal dan juga sedikit efek visual khusus dengan mengadopsi metode produksi ala 1950-an. Greta menyelesaikan proses syuting film ini di Juli 2022. Proses post-produksi langsung berjalan setelah proses syuting utama selesai. Komposer Alexander Desplat yang sudah bekerja sama dengan Greta Gerwig di film The Little Woman ditunjuk untuk menyusun komposisi musik film ini. Namun Desplat meninggalkan proyek pada Mei 2023 dengan Mark Ronson dan Andrew Wyatt mengambil alih tugas untuk menyusun komposisi musik. Ronson ditugaskan untuk mengkurasi beberapa kompilasi soundtrack yang sesuai dengan visi Greta. Greta dan Ronson menampilkan beberapa adegan dari film yang masih diedit untuk ditunjukkan kepada artis agar mereka bisa membuat lagu yang sesuai dengan adegan tertentu. Album soundtrack film Barbie The Album dirilis pada hari yang sama perilisan film. Artis seperti Ava Max, Charlie XCX, Dominic Fike, 50-50, Gail, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Sam Smith, Lizzo, Nicki Minaj, Billie Eilish, Pink Panthers, Tame Impala, The Kid Laroi, dan Ryan Gosling turut memberikan kontribusi untuk album soundtrack. Greta juga menambahkan beberapa lagu favoritnya seperti Closer to Find dari Indigo Girls dan Push dari Matchbox 20. Film Barbie akhirnya dirilis pada 21 Juli 2023, di hari yang sama perilisan film Oppenheimer Christopher Nolan. Tren Barbenheimer merebak di internet dan seluruh dunia. Barbenheimer ini sudah lama muncul dan merebak di internet setelah diketahui bahwa Warner Brothers akan merilis film Barbie di hari yang sama dengan perilisan Oppenheimer. Berbagai meme dan literasi internet membahas tren ini dan secara tidak langsung menjadi kampanye promosi gratis untuk kedua film. Perbedaan kontras film, materi cerita, durasi, rating PG-13 dan restricted menjadi bahan pembicaraan yang terus menarik menjelang perilisan kedua film. Bahkan orang-orang di internet menyarankan untuk menonton Oppenheimer dan Barbie sebagai double feature untuk ditonton berturut-turut. Kampanye Barbenheimer benar-benar menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi kedua film. Aktor besar seperti Tom Cruise dan Margot Robbie bersama Greta Gerwig turut meramaikan tren ini dengan menonton Barbie dan Oppenheimer secara berturut-turut. Are you going to watch Barbie or Oppenheimer first? Oh yeah. No. If you had to choose one, because there's a bit of a debate. No. What's great is you're going to see both on the weekend. I think it's like, I haven't quite decided. It'll probably be like Oppenheimer first and then Barbie. I think it's like you want like Oppenheimer's going to be on a Friday. Do you know what I mean? And then you can go. I'll probably see it in the afternoon. You want that packed audience, and then I want to see Barbie right afterwards with a packed audience. So Friday is like, I used to plan my days where you start out early in the morning and you go to movies all day, and I like doing that. And I'd go from one cinema to the next, and I'm going to do that. Barbie memuncaki pendapatan box office hingga 4 minggu lamanya sejak minggu perilisan film.
Dalam 1 minggu perilisan, Barbie sudah meraih break-even, atau pendapatan box office secara global mereka melebihi biaya produksi film dan akan terus menghasilkan profit yang tinggi. Hingga saat video ini dibuat, Barbie sudah meraih pendapatan melebihi $1 miliar dan terus bertambah serta menjadi film dengan pendapatan tertinggi yang disutradarai oleh wanita. Secara kritis, film Barbie pun meraih review positif dari kritikus film, yang turut menjadi faktor utama kesuksesan Barbie dan marketing besar-besaran Warner Brothers sejak sebelum perilisan film. Rotten Tomatoes memberikan skor 88% dengan pujian sebagian besar kepada pengarahan Greta Gerwig, performance Margot Robbie dan Ryan Gosling, penulisan naskah, serta humor yang menyenangkan dan segar. You guys ever think about dying? Walau meraih kesuksesan box office yang besar, film Barbie tersandung beberapa kontroversi di negara-negara tertentu seperti Vietnam dan Filipina yang berkaitan dengan 9-dash line dalam sebuah adegan film. Lembaga sensor Filipina akhirnya memutuskan untuk menyensor adegan yang dimaksud dan mengizinkan perilisan film. Vietnam secara resmi melarang penayangan film ini. Di Pakistan dan Lebanon, film ini juga tersandung masalah LGBTQ+, yang mengakibatkan tundanya perilisan film di negara itu. Dengan meraih kesuksesan besar, hingga saat ini baik Warner Brothers, Mattel, Greta Gerwig, dan Margot Robbie belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan sequel di masa depan. Meski Greta mengaku dia ingin membuat sequel dan Margot Robbie yang mengaku ada banyak hal yang bisa dieksplor lebih luas untuk menjadi materi film kedua. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever.